Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. I hope all of you still keep spirit for study English today. Mudah-mudahan anak-anak tetap bersemangat untuk belajar bahasa Inggris hari ini. Anak-anak sekalian, before we continue our lesson, Mem akan mengingatkan kembali di antara anak-anak ini masih banyak yang belum ada gairah untuk belajar. Banyak di antara anak-anak ini atau masih belum semua kelas ini yang maksimal mengerjakan tugas. Paling banyak itu masih sekitar 29, bahkan di kelas 7 F itu cuman 11 yang sudah merespon atau yang mengerjakan ulangan harian pertama. Jangan dianggap sepele ya anak-anak dengan daring. Daring bukan berarti semuanya mudah, bukan. Mudah maksud Mem di sini mudah naik kelas, bukan. Semua sudah punya prosedur dan guru-guru bukan cuma bahasa Inggris saja. Itu semua punya bukti tentang kegiatan dan aktivitas anak-anak sekalian, tentang partisipasi anak-anak dalam pelajaran. Jangan dianggap sepele, MTS bukan main-main masalah belajar. Nanti dikirain anak-anak, oh ini kan daring, kami masih akan naik tulah. Tidak ada istilah seperti itu. Kalau anak-anak misalnya bersantai-santai, cuek, acuh tak acuh, nanti akan mendapatkan hasil yang sama. Dengan ingat, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Tekatkanlah di hati anak-anak, walaupun daring itu kita tetap sekolah, kita tetap belajar. Jangan HP sudah dibelikan orang tua tetapi dipergunakan hanya untuk chat-chatan atau cuman buat update status. Bukan itu tujuan orang tua membelikan HP untuk anak-anak sekalian. Ya, jangan seperti itu. Anak-anak yang rugi adalah anak-anak sekalian. Kalau kami sebagai gurunya cuman bisa mengontrol dari jauh. Orang tuanya yang sudah dekat di situ sudah berkali-kali mengingatkan anak-anak, dengarkan ya. Jadi untuk bab 2 ini jadi tidak ada lagi ya nak ya seperti pada bab kita yang pertama itu. Jangan lagi diulangi. Oke? Now we are going to our lesson. Sekarang kita belajar. Hari ini today we are going to study about introducing yourself. Mengenai perkenalan diri sendiri. Nanti di sini anak-anak akan belajar mengenai how to introduce yourself to other people, atau bagaimana kamu memperkenalkan dirimu kepada orang lain. Misalnya nanti kamu perkenalkan, hello my friends, I would like to introduce myself, my name is, I live in, atau I am, berapa umurnya nanti dibuat, I study di mana. Tapi nanti kita pelajari mengenai introducing yourself itu. Sebelum kita masuk ke introducing yourself, kita belajar dulu tentang pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti. Ya, kata ganti ada di LKS anak-anak sekalian di halaman 24. Silakan dibuka LKS-nya masing-masing. Di situ ada subjective pronouns, kemudian ada objective pronouns, ada kemudian possessive pronouns. Ya, apa perbedaannya? Kalau subjective pronoun, ya, subjective pronoun number 1 itu letaknya adalah in the beginning of the sentence. Letaknya di awal kalimat. Letaknya di awal kalimat, pronoun itu artinya adalah kata ganti, menggantikan. Nah, di awal kalimat itu adalah sebagai subjek. Misalnya saya, itu adalah I. Kamu adalah you. Tini and I ada dibuat di situ. Tini and I itu kalau diubah menjadi subjek itu berubah menjadi ada I di situ. Tini dan saya berarti itu adalah we. Berubah menjadi itu adalah pronounnya adalah we, kami. Kemudian ada di situ Tini and Tono, Tini dan Tono. Berarti kita tidak ada di situ. Itu adalah pronounnya sebagai subjek adalah they, mereka. Tono, Tono itu menggantikan nama seorang anak laki-laki. Satu orang, anak-anak ingat satu orang, maka dia akan diganti dengan menggunakan kata he. Kalau perempuan, maka dia akan diganti dengan menggunakan kata she. A cat atau a pen itu adalah benda, itu akan diganti dengan it. Jadi ingat, satu orang laki-laki itu adalah he, satu orang perempuan adalah she. Kalau bendanya satu,
hewannya satu itu adalah it, kalau bendanya lebih dari satu itu adalah they. Oke, we read together, repeat after me. Kita baca sama-sama, ulangi ya dengan mem. Follow me, ikuti mem. I, you, we, they, she, he, it. I, saya. You, kamu. We, kami. They, mereka. He, dia laki-laki. She, dia perempuan. It, itu benda. Untuk menggantikan benda. Itu letaknya di awal kalimat, makanya namanya adalah subjek. Ketika letaknya bukan di awal kalimat, sesudah kata kerja, itu namanya adalah objek. Ya, subjek dia I, ketika dia berubah menjadi objek, bukan I lagi itu berubah menjadi me. Yang paling sering anak-anak dengar itu adalah I love you, aku menyayangimu. Kita gunakan I di depan karena dia sebagai subjek. Tapi nanti ketika I itu di akhir sesudah kata kerja, dia tidak ada I lagi, yang ada I love you, tapi tidak ada you love I. Bukan you love I, tetapi yang kita gunakan adalah ganti dari I ketika dia menjadi objek adalah me. Maka yang ada adalah you love me. Bisa dilihat di LKS-nya ya. I itu sudah berubah menjadi me ketika dia di akhir atau di sesudah kata kerja. You, kebetulan aja dia tuh you ya. We itu berubah menjadi us. They berubah menjadi them. He berubah menjadi him. She berubah menjadi her. It berubah tetap it. Yang agak sama di situ adalah you tetap you, it tetap it. Oke. Misalnya saya melihat dianya perempuan. I see, itu dia itu si lagi. Si tadi melihat ya, saya SAE bukan si di sini perempuan. I see, jangan I see bukan I see her. Kamu mengenal saya. Kamu itu adalah you, mengenal adalah know, sayanya adalah me. Jangan you know I. You know I itu salah. You know me. Atau kamu bertemu dengan kami. Kamu adalah you, bertemu adalah meet, kaminya karena dia letaknya sebagai objek maka adalah us. Jangan you meet we. Salah kalau you meet we karena we di situ adalah subjek. Karena kaminya letaknya sesudah kata kerja atau di akhir kalimat, maka yang kita gunakan adalah us. Us, nah ya. Ya, yang mana as itu sih mem? Yang mana? Jangan nanti kau baca itu us, itu bukan us, itu dibaca as. Ini adalah as. Oke, membaca sekali lagi ya biar tidak salah. I, you, we, they, she, he, it. Repeat. I, you, we, they, he, she, it. Itu sebagai subjek. Oke, sebagai objeknya dia berubah menjadi we, me. Oke, wrong. Me, you, us, them, him, her, it. Artinya tetap, tidak ada yang berubah di situ. Artinya tetap, me itu adalah saya, us itu adalah kami, them itu adalah mereka. Cuman karena letaknya sebagai objek tidak bisa kita gunakan they. Kalau di akhir itu tetap them. Oke, so far understood? Sampai di situ mengerti? Ingat anak-anak, tidak bisa mengerti sekali, tonton lagi. Mem paling tidak suka kalau misalnya materi belum dibaca langsung ke soal, bukan. Berkali-kali mem omongkan nilai itu tidak itu yang menjadi tujuannya, nak. Jadi
usahakan paham dulu materi baru beralih ke soal. Kalau belum paham materi, tidak usah kerjakan soal karena soal itu akan berjalan terus nanti waktunya. Ya, sekali dibuka tidak bisa ngulang-ngulang itu. Mau misalnya mem riset lah mem, nggak bisa seperti itu. Jadi pahami dulu materinya. Lagi pula kan mem kan kalau misalnya ngasih waktu mengerjakan soal kan bukan sehari 2 hari. Bisa kau kerjakan besok, bisa kau kerjakan biasanya 3 hari mem kasih. Jadi usahakan memahami materi terlebih dahulu baru mengerjakan soal. Jangan salah soal dulu baru materi, itu salah besar itu, ya. Oke, yang tadi yang sudah kita pelajari adalah sebagai subjek, subjective pronoun, letaknya di awal kalimat, letaknya di akhir kalimat namanya objective pronoun. Oke, kemudian kalau letaknya bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, tetapi menunjukkan kepunyaan, ada sesuatu yang dipunyai, a possessive pronoun tells you who owns something. Ya, itu yang menunjukkan bahwa ada yang dimiliki, sesuatu yang ada dimiliki dan disebutkan apa yang dimiliki itu. Maka kita gunakanlah possessive adjective. My name, nama saya, ada yang dimiliki di situ. Jangan kau gunakan I name, wrong, it's wrong. The correct is my name. Yang benar itu adalah my name. Oke, ibumu ada yang dimiliki. Apa yang kau miliki? Ibu disebutkan di situ, maka yang kau gunakan adalah your mother. Your mother, jangan you mother, dah bisa, salah dia ya. Ibumu your mother. You berubah menjadi your, yang kita gunakan adalah your. Kemudian kami, we. Nanti yang kita gunakan kalau ada yang dimiliki adalah our. Sekolah kami, our school. Our school. Teman mereka, their friend. Rambutnya, laki-laki di situ ya, his hair. Tasnya, perempuan misalnya, her bags. Kemudian its, ekornya. Maka yang kita gunakan adalah its tail. Ada sesuatu yang dimiliki, disebutkan apa yang dimiliki, maka kita gunakanlah possessive adjective. Nanti ketika mem suruh kamu misalnya kita belajar mengenai introducing yourself, itu kan nanti ada my name is. Ya, my name is. Ada di halaman 24. Coba kau lihat ya, di situ di halaman 24, di situ ada lihat, hello, my name is Putra Aditya. Nama saya adalah Putra Aditya. Just call me. Tapi panggil saja saya, me dibuatnya di situ karena letaknya sesudah kata kerja. Mana kata kerjanya, mem? Itu adalah call. Maka digunakan di situ me. Just call me. Nah, ketika letaknya di awal kalimat, I jadinya di situ. I am. Karena dia sebagai subjek. I am di situ jadinya dia. I am. Oke. Kemudian ada lagi contoh yang lain di situ, my parents. My parents. Bisa dilihat kan my parents? My parents. Ya. Berarti orang tua saya. My sister. Saudara perempuan saya. Bisa dilihat di LKS-nya masing-masing kalau misalnya agak-agak kabur dari video mem ya. Kemudian ada di situ juga my father, my mother. Possessive adjective bisa letaknya di awal sebagai subjek, bisa juga letaknya sebagai objek. Ya. Bisa dia. Kan ada misalnya ibu saya adalah seorang guru. My mother is a teacher. Saya sayang ibu saya. I love my mother. Letaknya my di akhir. Tetap my mother. Tapi saya menyayangi dia, misalnya my mother is a teacher. Ibu saya adalah seorang guru. Saya menyayanginya. Tidak disebutkan apa yang situ, cuman nya. Nya itu berarti dia. Letaknya objek itu adalah I love her.
Call her ma'am. Mother itu adalah perempuan. Ya, I love her. Dia berumur 43 tahun. She is 43 years old. Karena letaknya dia di depan, maka kita gunakan adalah she. Anak-anak, Mem tahu ini tidak semudah itu kamu paham. Makanya tadi berkali-kali Mem ngomong tonton lagi, tonton lagi. Tidak semudah itu. Biasanya kalau kita ini pertemuan langsung, ini memerlukan waktu beberapa lama karena harus dilatih dan dilatih lagi. Tapi kan kalau dia nonton ini kan bisa ditonton lagi. Ya, itu tidak semudah itu kamu bisa. Kemudian lihat yang tadi ada di halaman 25 LKS-nya. Oke, di halaman 25 ada di situ adalah posesi pronoun. Posesi pronoun. Itu kepunyaan, tetapi apa yang dimiliki tidak disebutkan. Kalau possessive adjective, apa yang dimiliki disebutkan. My name, my mother, my home, my friend, your shoes, his book, his motorcycle, her handphone, disebutkan. Tapi kalau tidak disebutkan apa yang dimiliki, tidak diikuti oleh apa yang dimiliki, maka gunakanlah possessive pronoun. Misalnya apa? Sepatu baru itu adalah milik saya. The new shoes is mine. Kau gunakanlah mine di situ karena tidak disebutkan apa yang dimiliki. Aku adalah milikmu. I am yours. Oke? Ini adalah milik saya. It's mine. Kau gunakan adalah mine. Tapi kalau disebutkan ini adalah pulpen saya. It is my pen. Kau gunakan my pen. My di sini bukan mine lagi karena disebutkan apa yang dimiliki. Oke, so far understood? Sampai di situ mengerti? Ingat, tidak mengerti, ulangi lagi, tonton lagi. Oke, anak-anak. Dasarnya lagi lihat, kita lanjutkan dengan to be. Subjek tadi ada I, ada we, ada they, you, she, he, it. To be-nya apa sih Mem to be itu? To be itu kata kerja bantu. Kita perlukan karena tidak ada kata kerja. Ya, tidak ada kata kerja. Yang ada adalah kata sifat, yang ada adalah kata keterangan, maka perlu to be. Kalau ada kata kerja tidak perlu itu. Oke, lihat I to be-nya adalah am. We, they, you, to be-nya adalah are. She, he, it, to be-nya adalah is. Makanya adalah I am Andi. I am Hafiz. I am Apipa. You are Apipa. You are my daughter. You are my lovely daughter. Seperti itu ya. Kalau she is Apipa. Kalau misalnya Tono and Tini itu sudah berubah menjadi they. Tono and Tini adalah teman. Tono and Tini are friends. Kalau misalnya kau buat mereka adalah teman saya. They are. Nah, mulailah tadi. They are my friends. Saya adalah teman mereka. I am their friends. Yang kita gunakan yang tadi adalah yang posesif, their. Ya. My mother, your father, our sister, their pen. Nah, itu contohnya. Tapi misalnya saya adalah temanmu. I am your friend. Saya membantu ibuku. Saya membantu ibuku atau ibu saya. I help my mother. Ibu memanggil saya.
Atau ibu saya memanggil saya. My mother call. Iya, jangan gunakan I, tetapi yang kau gunakan adalah me. Oke, kita coba lagi misalnya ya. Coba dijawab ya, misalnya mereka memanggil kami. Memanggil itu call. Mereka itu adalah they. They call. Kaminya yang kita gunakan adalah apa anak-anak? Yang kita gunakan adalah yang sebagai objek, us. They call us. Saya mengenal dia. Dia perempuan misalnya. I know her. I know her. Oke? Sampai di situ sudah mengerti kah kira-kira? Ingat, tidak mengerti, ulang, dan ulangi lagi. Oke, my students, kita lihat tadi kan kata mem ini adalah awal untuk perkenalan diri sendiri. Kita lihat kembali ke awal tadi, introducing yourself, memperkenalkan diri sendiri. Hello, I am Roni, and you? Halo, saya adalah Roni, dan kamu katanya hello, I am Nino. Gunakannya di situ I am Nino. Kalau misalnya dia di situ, what is your name? Misalnya kan, itu lihat contoh yang di bawah itu. Hello, my name is. Nama saya adalah. Hello, my name is. Nanti kan kalau perkenalan diri biasanya kan ada, bisa dilihat di contoh. Ya, contoh di halaman 21. Bacalah, read the following text, then identify the speaker. Ini tapi kita cuman untuk membaca teksnya saja, bukan untuk mengidentify the speaker ya, cuman membaca teksnya. Lihat ya. Hello everyone, halo semuanya. My name is Denny Atmaja. Just call me Denny. I am 13 years old. Saya berumur, lihat, I am digunakannya I di situ. Tapi ketika my name ada yang dimiliki digunakannya my. Ketika di situ sebagai objek, call me digunakannya me. Bedakan ya, my name, me, kemudian I am. I am 13 years old. I am a student of SMP Nusa Bangsa. I come from, digunakan lagi I di situ. I come from Bandung. I speak Sundanese and Indonesian. I live in Flamboyant Street. Ya, yang kau perhatikan adalah penggunaan pronounnya. Oke. Coba di rumah nak, kan kata mem catatan itu dikumpul sekali di akhir semester nanti. Untuk activity 1 itu nanti kau ganti itu dengan namamu. Ganti dengan namamu di catatan. Ganti dengan namamu, otomatis ganti juga itunya. Keterangannya. Jangan kau omongkan nanti di situ saya sekolah di SMP Nusa Bangsa, bukan. Kau kan sekolahnya di MTS. Ya, I speak Sundanese. Saya bisa berbahasa Sunda. Kau kan bukan Sunda. Kau bisanya misalnya Oganis, ya. Ya seperti itu. Kau ganti dulu itu, mau lihat. Tapi bukan kau japri mem itu, bukan. Kan sudah memomongkan nanti catatannya dikumpul di akhir semester. Kalau untuk itu tidak ada japri-japrian jawaban. Ya, yang ada nanti ingat catatan. Catatan itu di akhir semester nanti atau ketika kita bertemu nanti. Ya, dicatat. Yang tadi yang harus kau catat juga adalah pronoun tadi. Pronoun ini sebagai subjek. Mem, aku kan sudah punya LKS, mem. Masa aku masih nyatat lagi? Nyatat lagi, nak. Buku kau sudah ada, buku catatan kau. Nanti tangan kau tuh udah terbiasa nulis gimana itu. Lama-lama kau biasa mencet HP yang biasanya megang pena, tidak biasa lagi. Jadi itu harus dicatat ya. Nah, dicatat itu di buku catatan yang sebagai subjek, sebagai objek, dan sebagai posesif. Berkali-kali memomongkan, jangan habis waktunya cuman untuk main HP saja. Oke, so far? Any question, ada pertanyaan lagi? Tidak mengerti, ingat tonton, dan tonton lagi. Ya. Okay, I think that's all. It's all for today. Remember, jangan lupa yang belum absen silakan absen dulu. Kemudian nanti
Kerjakan exercise in computer based test atau CBT. Kerjakan soal yang ada di CBT. Remember, you do the CBT after you practice the topic. Ingat, kau mengerjakan soal sesudah kamu memahami tentang materi, ya. Jadi baca materi lagi, tonton materi, LKS-nya ada, baru dijawab soal. Okay, goodbye everybody. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.